Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 30 November 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami, karena Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Umat Allah dijanjikan kecurahan Roh Kudus. Ayat tema terdapat di dalam Yehezkiel 39 ayat 29. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Apabila Kristus hidup di dalam hati, maka adalah mustahil untuk menyembunyikan terang hadirat-Nya, atau membiarkan terang itu menjadi kabur. Sebaliknya, hal itu akan menjadi lebih terang apabila hari demi hari kabut dosa dan sifat mementingkan diri dilenyapkan oleh cahaya terang matahari kebenaran. Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 148. Kristus telah menjanjikan pemberian Roh Kudus atas jemaat-Nya, dan janji itu adalah bagi kita sebagaimana bagi murid-murid yang mula-mula. Tetapi sebagaimana halnya dengan setiap janji lainnya, hal itu diberikan dengan syarat. Banyak orang yang percaya dan mengaku menuntut janji Allah. Mereka berbicara mengenai Kristus dan mengenai Roh Kudus. Namun demikian tidak mendapat keuntungan. Mereka tidak menyerahkan jiwa untuk dipimpin dan dikendalikan oleh kuasa ilahi. Hanya kepada mereka yang melayani Allah dengan rendah hati, roh itu diberikan. Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 314 dan 315. Janji Roh Kudus tidak terbatas pada satu zaman atau bangsa. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari Roh-Nya harus menyertai para pengikut-Nya sampai kesudahan. Sejak hari Pentakosta sampai pada waktu ini, penghibur itu telah dikirim kepada semua orang yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya. Kepada semua orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, Roh Kudus datang sebagai penasihat, penyuci, pembimbing, dan saksi. Lebih dekat orang-orang percaya berjalan dengan Allah, lebih jelas dan berkuasa pula lah mereka menyaksikan kasih penebus dan anugerah-Nya yang menyelamatkan. Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 41. Demikian bacaan renungan pagi hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan hari ini sangat penting untuk dipahami oleh umat Allah, khususnya umat gereja Advent yang sekarang ini. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 359 paragraf 1. Apabila Kristus hidup di dalam hati, maka adalah mustahil untuk menyembunyikan terang hadirat-Nya atau membiarkan terang itu menjadi kabur. Sebaliknya, hal itu akan menjadi lebih terang apabila hari demi hari
kabut dosa dan sifat mementingkan diri dilenyapkan oleh cahaya terang matahari kebenaran. Pertanyaannya adalah, bagaimana Kristus hidup di dalam hati kita? Roh Nubuat menjawab dalam Signs of the Times, Oktober tanggal 20, tahun 1887, paragraf 3. Dikatakan, sementara Kristus tinggal di dalam hati oleh rohnya, tidak mungkin cahaya kehadirannya disembunyikan atau menjadi redup. Jelas sekali, Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran rohnya, yaitu Roh Kristus. Inilah pentingnya belajar Roh Nubuat dengan benar, yaitu Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri, kutipan menjelaskan kutipan, layaknya ayat menjelaskan ayat dalam Alkitab. Kemudian dalam paragraf 2 renungan hari ini menyatakan, bersama Allah di waktu fajar halaman 359 paragraf 2. Kristus telah menjanjikan pemberian Roh Kudus atas jemaatnya, dan janji itu adalah bagi kita sebagaimana bagi murid-murid yang mula-mula. Dikatakan Kristus telah menjanjikan pemberian Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus itu adalah pemberian atau gift dalam bahasa Inggris. Mengapa disebut pemberian? Kalimat ini dikutip dari buku Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, bab 73, yang berjudul Jangan Gelisah Hatimu. Nah, masih dalam bab 73 tersebut, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Kita baca dalam halaman 320 paragraf 1. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allahnya. Sebagaimana carang pokok anggur senantiasa mengisap sari dari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman, kekuatan dan kesempurnaan karakternya sendiri. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, dalam bab yang sama, yaitu bab 73, buku Kerinduan Segala Zaman, Yesus menjanjikan pemberian Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang dimaksudkan adalah rohnya Kristus itu sendiri. Sebab dengan menerima Roh Kristus setiap saat, itulah makna kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Itu sebabnya dalam tulisan lainnya, Nyonya White berkata, surat nomor 11A tahun 1894 paragraf 23. Roh Kudus adalah Roh Kristus, dikirim kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan. Jadi, Yesus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran rohnya yang kudus yang disebut Roh Kristus. Inilah pentingnya kita izinkan Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri, maka kebenaran menjadi nyata. Kembali, Roh Kudus itu adalah Roh Kristus. Itu sebabnya renungan hari ini melanjutkan dalam paragraf 3. Bersama Allah di waktu fajar halaman 359 paragraf 3 berkata, janji Roh Kudus tidak terbatas pada satu zaman atau bangsa. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari rohnya harus menyertai para pengikutnya sampai kesudahan. Jelas sekali bahwa Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah rohnya Kristus. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari rohnya, yaitu Roh Kristus, harus menyertai para pengikutnya sampai kesudahan. Oleh kehadiran rohnya, Kristus menepati janjinya dalam Matius 28 ayat 20, yaitu untuk menyertai kita sampai kesudahan. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, Roh Kudus yang Allah janjikan bagi umatnya adalah rohnya Kristus. Roh Kudus yang Allah curahkan kepada kita adalah rohnya Kristus. Ingat kembali kutipan-kutipan berikut ini. Yang pertama dari Manuskrip Releases volume 14 halaman 179 paragraf 2 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Kemudian dalam Manuskrip 1 tahun 1903 paragraf 13 dikatakan, Biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17
dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dialah Sang Penghibur. Dia akan tinggal di dalam hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Selanjutnya, That I May Know Him, halaman 217, paragraf 2. Kristus telah meninggalkan Roh Kudusnya untuk menjadi wakilnya di dunia, untuk memberikan bantuan sorgawi kepada setiap jiwa yang lapar dan haus. Dan Manuskrip Releases Volume 2, halaman 337, paragraf 1 menyatakan, Yesus datang kepada Anda sebagai Roh kebenaran. Pelajari pikiran Roh, konsultasikan dengan Tuhanmu, ikuti jalannya. Semua tulisan Roh Nubuat ini, Nya White tulis berdasarkan kebenaran Alkitab. Dengan jelas Roh Nubuat menyatakan bahwa Roh Kudus itu bukan oknum lain. Roh Kudus itu adalah Rohnya Kristus. Roh Kudus itu bukan Allah Roh sebagaimana yang Gereja Advent sekarang ini ajarkan. Greetings, friends. Today we will be talking about a very important person who is invisible and yet very real, God the Holy Spirit, the third member of the Godhead. Jadi, bagi Gereja Advent yang sekarang ini, Roh Kudus itu adalah Allah Roh, oknum ketiga dari kealahan. Apakah hal itu selaras dengan Alkitab dan Roh Nubuat? Sama sekali tidak. Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas berkata bahwa Roh Kudus itu adalah Rohnya Kristus. Dan Roh Kristus itu bukan Allah Roh. Roh Kristus adalah Rohnya Kristus itu sendiri. Dan Kristus hidup dalam hati kita oleh kehadiran Rohnya. Dan Kristus hidup dalam hati kita oleh kehadiran Rohnya. Tentang hal ini, Paulus telah terlebih dahulu menyatakannya. Galatia 4 ayat 6 berkata, Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Allah Bapa menyuruh roh anaknya, yaitu Roh Kristus, ke dalam hati kita. Sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus, maka Kristus hidup dalam hati kita. Inilah kecurahan Roh Kudus yang Bapa janjikan, yaitu kecurahan Roh anaknya, Roh Kristus. Pendeta Ted Wilson sebagai pemimpin Gereja Advent yang sekarang ini adalah manusia biasa, sama seperti kita semua. Pendeta Ted Wilson bukan kebenaran dan bukan juga juru selamat kita. Karenanya, ajarannya Ted Wilson harus diuji, dan setelah diuji terbukti tidak alkitabiah dan tidak selaras dengan Roh Nubuat. Ini amaran keras, saudaraku dalam Tuhan, sebab perlu goncangan keras bagi mereka yang sudah lama terlena. Pilihan ada pada saudara, mau ikut ajaran tradisi manusia atau firman Tuhan dan Roh Nubuat. Kami memilih untuk ikut ajaran Alkitab dan Roh Nubuat, bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang penting sekali dipahami oleh umat Allah pada pagi hari ini, yaitu tentang Kristus hidup di dalam hati kami, dan Dia tinggal dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya. Gereja Advent yang sekarang ini mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah oknum lain yang bukan Kristus, yang mereka sebut Allah Roh, dan hal itu tidak selaras dengan Alkitab dan Roh Nubuat. Karenanya, kiranya pekabaran renungan pagi hari ini menjadi pembaharuan bagi umat-umat Allah, khususnya umat Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang sekarang ini, sehingga oleh kerelaan mereka membuka hati kepada kehadiran Roh Kristus, hidup umat-umat Allah diubahkan. Dan bila mana kami semua telah diubahkan menjadi serupa dengan Dia, itulah keselamatan. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anak-Mu ke dalam hati kami, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Sebab hanya oleh kehadiran roh anak-Mu dalam hati ini, maka kami tinggal dalam Yesus, dan Yesus tinggal dalam kami. Kami berpaut pada Dia dan menerima dari Yesus karakternya yang sempurna.
beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.